Saya mulai dari mana ya? Pokoknya sebelum ngaji. Saya alhamdulillah dari dulu tuh banyak ditaklim Pak Aldi, ngaji di mana-mana ya ditaklim. Tapi alhamdulillah banget, bersyukur banget saya ketemu Bu Ustazah Masani. Waktu itu saya mau ke bandara nganter jamaah umroh, ketinggalan ya, terus kata Bu Haji Masani, yuk ikut di tempatku aja gitu. Gimana di yayasan? Ya aku malu, nggak apa-apa ya. Masa sehari begini ya, 2 hari begini, 3 hari dalam. Nah pas sampai ke 4 kalinya saya udah nggak nyamper Bu Haji lagi, saya jalan sendiri. Bu Haji, tadi masih disamper? Masih nyamper Pak Bu Haji bareng gitu. Pas udah gitu Pak Bu Haji lama banget ya, aku udah nggak sabar, langsung aja datang sendiri ke sini. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7-nya saya langsung megang minum sampai sekarang gitu. Nah sampai terjadi waktu itu ada jatuh atau apa, itu emang kondisi di lokasi di sini kan dulu licin ya Pak Haji ya gitu. Jadi aku sempat jatuh apa gitu. Dan kebahagiaan saya di sini Pak Haji luar biasa. Banyak teman, banyak saudara di sini. Kalau saya nggak datang rugi banget kayaknya. Mau ngapain? Apalagi sekarang saya merasa diratukan sama suami. Alhamdulillah, puji syukur banget saya punya suami dan bebas gawean lah istilahnya gitu ya Pak Haji. Emang udah masanya mungkin untuk istirahat. Jadi pulang ngaji ya saya gular-gulir aja di kasur gitu. Mau ngaji bangun subuh, bangun jam 3 saya tuh tiap malam bangun jam 3 sholat. Terus sampai subuh tidur lagi, gular-gulir sampai 6:30, mandi, berangkat. Jadi benar-benar saya merasa diratukan gitu ya, kata bahasa indahnya gitu kan. Itu alhamdulillah sampai di sini saya bertemu dengan teman, banyak saudara, banyak walaupun liku-liku permasalahan dan ini dan itu. Manusia emang nggak ada yang sempurna. Hanya diuji kesabaran aja saya menghadapinya. Karena katanya kan yang suka dan yang nggak suka, banyak yang nggak suka. Manusia itu udah begitu ya Pak Haji ya. Cuman alhamdulillah saya bisa ngatasin diri saya sendiri. Saya juga mungkin yang tadinya saya wah gitu kan. Alhamdulillah saya bisa meredam, bisa kontrol diri. Mudah-mudahan itu untuk lebih bisa mawas diri lagi. Gitu. Saya ibarat kata ada tempat naungan di sini Pak Haji. Saya sendiri sama suami kadang ngomong, kalau nggak pergi gitu, ngapain ya kita di rumah begini gitu kan. Kayak kita nggak punya kekuatan. Kayak nggak ada, pokoknya pelongo aja gitu. Bener pelongo aja. Bukan ya alhamdulillah pelongo dapat itu ya alhamdulillah. Bingung kan? Itu bonus ya, bonus gitu. Tapi luar biasa deh pokoknya. Terus tambah lagi dengan jamaah Jum. Mereka kenal baik sama saya ini apa sih gitu, saya ini siapa gitu, tapi kok mereka care banget sama saya juga. Luar biasa deh, mungkin di sini kata bilang artisnya, dibilang gitu ya. Iya kalau sampai bilang gitu Kalau nggak ada yang hadir tanya-tanyain buatun mana, apalagi tunanetra yang udah pada kenal. Tunanetra itu Pak Haji, kalau bagi makanan kalau bukan buatun pada nanyain. Ya makanya saya udah kebagiannya bagi roti aja ya gitu. Karena kalau tunanetra kalau nggak kebagian ya, pada nanya buatun mana gitu. Jadi ya alhamdulillah seperti itu. Mudah-mudahan bisa tahan lama. Ya, istiqomah. Ya, mudah-mudahan jadi militan. Militan istiqomahnya. Ya karena memang pada intinya ya orang itu dia akan merasakan kenikmatan itu istiqomah. Jangankan kalian kan, saya saja setiap pagi besok ngaji, besok ngaji, itu misalnya itu bahagia loh. Malam itu udah kayaknya kalau udah biasa nggak? Kita bertiga nih Pak Ustadz ya. Saya punya nama grup trio. Kayak trio santri. Itu kalau ngaji malam itu udah bilang kita besok pakai baju apa, kita pakai baju apa ya. Setiap hari Pak Ustadz. Saya bertiga nih. Terus sama Bu Vera itu kebetulan rumahnya jauh sih jadinya nggak ini.
Terus saya itu kalau nggak ngaji, kenapa sih lo nggak ngaji lo gitu. Habis ngaji kita mau Ngajak-ngajak kemana? terus ini dia. Kita bertiga. Saya ajak, yuk pakai baju ini. Makanya kalau kita udah datang terus pakai bajunya seragam, teman-teman pada nanya, mau kemana? Mau kemana katanya gitu. Enggak, sini aja gitu. Emang kadang kayak kemarin saya juga ya nggak mau ngaji, sebenarnya lagi sakit pinggang gitu, naik motor kayaknya lemas. Tapi saya maksain Pak Haji, di sini malah alhamdulillah malah sembuh. Iya, rugi Nggak sebenarnya. terasa lagi sakitnya. Di rumah tuh saya berangkat agak siang, biasa jam 7 udah nyampe, jam 8 kemana gitu. Kok tumben gitu, biasa pagi kan. Padahal di rumah tuh berangkat enggak kayak gitu sebenarnya. Tapi saya paksain berangkat, udah bismillah deh gitu. Ya Alhamdulillah sih, makanya kan jadi surat nggak terasa 1782 itu kan 1182. sebetulnya memang Quran itu obat. Obatnya bukan saja obat fisik, obat psikis juga. Obat kita khawatir, takut, jadi berani. Dan rohani. Obat yang tadi kita sakit-sakit pinggang, sakit apa, jadi hilang gitu. Siapa nih bilangnya? Bu Ani? Ani. 17 berapa? 82. 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Iya. Sadaqallahul azim. Jadi kami turunkan Quran ini, Allah katakan, buat apa? Syifa. Syifa itu ya obat. Obat itu ya obat apa? Galau. Obat juga kita, fisik kita. Dan kedua apa? Rahmat. Dua dia. Syifa, rahmat. Tapi di tiga-tiga yang Allah katakan Quran itu obat, semuanya itu lil mu'minin, bagi orang beriman semua. Berarti kalau orang nggak beriman, Quran ini nggak ada apa-apanya. Dia jadi obat, dia jadi petunjuk, dia jadi rahmat pada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman nggak masuk. Nah makanya kita, insya Allah kita beriman. Amin ya Allah. Dan dengan kita ngaji ini, kita makin mantap, Amin. makin tenang, Amin. makin bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Kalau Mas Tampa gimana nih ininya? Mas tambah atau Mas tampai? Hah? Tambah. Oh tambah. Nggak dikurang, nggak dikurang. Tambah Nggak kurang. ada hanya tapi apa ada? Ada hanya. Ada hanya. Oh, Oh tambah. Tambah. Ya gimana? Iya, pakai dulu sebelum ngaji itu jauh sekali sama Allah. Jadi usaha lagi pas naik-naiknya itu corona itu, dengan bangganya kadang rokok di pinggir jalan pas Ramadan, makan itu kayaknya hal biasa Pak. Di sini. Belum ngaji. belum. Ngaji. Enggak, tapi udah di sini. Belum. Belum. Oh, corona kan belum. Setelah itu turun sakit, dikasih sakit, larinya ke orang pinter sampai mohon maaf apa yang kita punya dijual Pak Kiai. Sampai nilainya luar biasa lah karena pengen sembuhnya itu. Terus istri kan udah ngaji waktu itu Pak Kiai. Saya diajak ke sini belum mau. Suatu saat mau ke sini itu udah bukannya jualan nggak laku Pak Kiai. Setiap mau berangkat sakit. Kayak dihalangin oleh setan. Iya. Jadi apa yang kita punya udah benar-benar habis sampai minus, datanglah ke pengajian. Hidup segan mati tak mau Pak Kiai. Udah luar biasa keadaannya. Sampai yang di rumah mohon maaf untuk mau makan pun susah waktu itu. Ikut ngaji, alhamdulillah ada seorang ustadz ngasih surat sama ayat 47 ayat 2 Pak Kiai. Udah 47. surat Muhammad ayat 2. Oh ayat 2. Suruh benar-benar direnungi, dijalani. Berawal dari situ Pak Kiai. Dan alhamdulillah sekarang bisa merasakan benar-benar Allah rubah kehidupannya, Dulu rezekinya. kalau diingetin sholat, Dulu sholat kalau aja sendiri, nggak usah ngajak. Nggak usah Pahalanya ngajak-ngajak. pahalanya buat kamu begitu ya. Oh, Dulu kalau diajak dulu sholat. diingetin.
Kalau istri ngingetin itu, udah kamu aja yang sholat. Pahalanya buat kamu, dosanya masing-masing begitu. Ngeyel ya. Ngeyel banget emang ngeyel. Dikasih Coba lihat saya. 47 ya, 47. Iya. Waktu itu ya, katanya. Oh, itu ya Pak Noah. Baik. Oh, ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, dan itulah yang hak, yang benar dari Tuhan mereka. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, memperbaiki keadaan mereka. Jadi siapa yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan beriman juga kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pertama kan dihapuskan dosa-dosanya, yang kedua diperbaiki keadaannya. Benar. Jadi keadaan kita, pandangan hidup kita, rezeki kita, semuanya diperbaiki. Dan sebetulnya memang kita itu harus istiqomah dan harus memang yakini betul sebenarnya kita ngaji ini. Makanya kan di surat 39 ya, ayat 33, 34, 35 itu sebetulnya, kalau kita yakin itu luar biasa lah itu. Jadi ya kalau yakin. Wow, kalau ya makanya Wawan ngomong sama Kailan itu benar tuh. Pokoknya udahlah anu aja tiap pagi mau jadinya apa kayak bener kan? Benar Pak Ustadz itu. Udah Kailan ini udah merasakannya tuh Pak. Hanya udah lebihan ya. Udah lebihan ya. Ya, kalau kita baru proses ini kayaknya. Iya kan janjang itu udah Ada pasti lah. 9 berapa Pak Kiai? Suratnya 39, 33, 34, 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkan mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan, dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah kasih tahu nih ayat ini nih, orang-orang yang pertama kali bawa Quran itu kan Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang mempercayai Quran siapa kita? Siapa yang bawa Quran nih? Siapa yang percaya Quran? Kita. Makanya kalau kita nggak percaya Quran, nggak mungkin kita ngaji tiap hari, tiap malam, pagi sore malam, pagi sore malam, 24 hours, 7 days. Satu Allah kata hadiahnya, kamu jadi orang bertakwa. Ada kan? Yang kedua, apa yang kedua? Apa keinginan kamu dikabulin? Tinggal tunggu aja keinginan kita nih. Ingin kita ini nanti dikabulin, ingin kita ini nanti dikabulin. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, dihapuskan dosa-dosa yang paling buruk yang pernah kita kerjain. Masuk syirik itu Pak Kiai. Masuk syirik. Dan yang keempat, Allah melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Bayangin coba, kalau kita apa yang diinginin oleh kita dikabulin oleh Allah. Cuman tinggal kita nunggu cepat atau lambat. Yang pasti apa yang kamu inginkan pasti Allah kabulkan. Nah, misalnya kalau Nabi, kayak Nabi yang saya ceritain kemarin, kalau Nabi itu kan disayang Allah benar dia. Dia barusan ngomong sama anaknya Zaid bin Harithah, kamu udahlah, kamu baik-baik ke suamimu, jangan begini-begini. Padahal Nabi itu ada keinginan nih Nabi ini untuk menikahin istrinya kan. Nah, kan turun ayat Allah, kamu jangan takut, keinginan kamu kan takut dengan manusia. Allah katakan, Allah tahu itu keinginan kamu. Akhirnya dia cerai, akhirnya dia menikah dengan anaknya Zaid bin Harithah itu. Nah, kalau kita mungkin tidak secepat itu. Iya. Tapi pasti itu. Selama kita yakin ini nih, yakin Al-Quran ini. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang kan yang menggerogoti kita itu kan syaitan tadi itu. Karena syaitan itu memang dia sudah janji sama Allah kan.
kita akan digerogotin tuh. Supaya kita jangan di jalan Allah. Makanya kenapa sih ada ayat Allah mengatakan kalau kamu udah ngaji harus lingkungannya dirubah, circle-nya harus rubah. Kalau kamu udah sholat, circle-nya harus dirubah kan. Karena kalau tidak nih nanti ke bawah. Makanya kalau kita perhatikan iya juga ya, kalau sudah 7 ayat 11 sampai 17 itu ya, sudah Allah kasih tahu itu. Tujuh 11 sampai 17. Sampai 17 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Ya lihat aja tuh. Jadi iblis kan dia merasa bahwa dia dikutuk. Oke, kata iblis, nggak apa-apa. Tapi saya minta umur panjang. Udah dikasih umur panjang, dia masih minta lagi. Aku akan menyesatkan anak cucu Adam itu dari jalan yang lurus. Jadi makanya dia kalau kita mau jalan lurus itu ada aja itu. Kalau kita nggak kuat. Dan aku akan datang kepada anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, supaya nanti manusia itu tidak bersyukur kepada Allah itu. Nah makanya kan kenapa sih saya kan 2 kali tuh nyebut minta berlindung kepada Allah dari gangguan setan tuh kalau sebelum ngaji itu kan. Pertama kali auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi di tengah-tengah ada lagi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bisa untuk kita pribadi sendiri dan juga untuk mungkin yang dengar kita ini mungkin ada yang merasa tinggi hati, mungkin ada orang yang lebih hebat segala-galanya. Nah kita minta, ya Allah kami berlindung daripada pengaruh-pengaruh setan, kedatangan setan, wujud rayu setan. Insya Allah dengan itu. Kayaknya kalau sholat, saya sebelum sholat itu biasanya 2 kali tuh. Selain sebelum Allahu Akbar nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca lagi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Baca setelah sholat apa sebagai doa. Setelah sholat bisa. Cuman bisa, tapi yang paling bagus itu sebelum sholat. Di depannya saya baca auzubillah. Oh, di depannya auzubillah. Iya. Terus di doanya Rabbi a'udzubika min hamazati. Boleh. Tapi kalau dibaca dua-duanya lebih bagus kan, supaya sholat kita ini jangan terganggu gitu. Tapi benar ya, Al-Quran itu sebagai ya, sekarang bisa, oh iya ya, kehidupan apa yang benar-benar Allah rubah. Yang tadinya suka marah, sangat temperamen sekali pakai dulu saya itu. Hampir orang tua, mertua, istri ngomong itu nggak ada yang ini. Iya. Jadi galak ya sama istri ya. Galak. Ya karena belum turun rahmatnya itu. Rahmat kayak sayang belum ada tuh. Iya, diajak ngaji belum mau Yai dulu. Iya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya itu bermimpi, Yai itu datang ke rumah. Masya Allah. Sama Ustadz Wawan sama orang yayasan. Alhamdulillah besoknya suami mau ngaji sendiri. Aku mau Masya ngaji. Allah. Begitu. Masya Luar biasa ya. Untung Ustadz, coba malaikat. 12. Iya, paginya langsung aku mau ikut ngaji.
Masya Allah, alhamdulillah itu. Berarti sekarang dulu itu suka marah, sekarang ini suka ngaji. Sampai nggak pulang-pulang. Nah, Betah di sini ya. Makanya surah 8 ayat 29 itu kan. Jadi kalau kita ngaji ini ya, kita jadi orang bertakwa, kita juga dikasih oleh Allah Furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Surah 8 ayat 29. 8:29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Sadaqallah. Nah, tadi dengan kita ngaji, kita jadi orang bertakwa tadi kan. Kita jadi orang bertakwa, doa-doa dikabulin, terus lagi dosa-dosa diampuni, terus lagi amal-amal ibadah dilipat gandakan. Nah, dengan dia ngaji, dia jadi orang bertakwa. Dengan dia jadi orang bertakwa, maka dia Allah berikan kepadanya apa? Furqan. Furqan itu pembeda. Berarti kita udah Yang baik dan yang takwa buruk. juga ya Pak Kiai ya. Betul. Jadi kita udah bisa membedakan yang benar. Yang baik dan yang buruk. Iya. Kan kalau orang nggak ngaji itu, apa kata orang? Iya. Iya, iya. Apalagi kata orang tua. Meskipun salah kalau kata orang tua, dia orang tua kita dong, masa kita nggak ikutin. Padahal kan Nabi Ibrahim membawa orang tuanya pada ikutin. Jadi yang syirik, musyrik ya enggak. Ya itu indahnya ngaji di sini Pak Ustadz. Jadi kita tahu, punya jadi tahu. besti-besti, punya teman-teman ini saling mengingatkan. Ya. Yuk ngaji di sono, yuk sholat dulu, yuk apa gitu yang tadi. Kita jalan aja. Yuk sholat dulu aja dulu, nanti baru jalan. Gitu. Teman-teman. Makanya kan di antara pengajian kita di sini kan sukanya dulu itu dia manggil orang itu dengan ini, dengan kata-kata yang ya apa namanya, kalau dia tinggi misalnya kata yang listrik, kalau dia pendek ya. Nah setelah dia ngaji dia bilang astagfirullahaladzim, kenapa saya dulu itu begitu ya. Dia memang itu. Lu dulu manggilnya gitu kan, sekarang bukan lu gitu kan. Mesti. Nama panggilan, nama kecil. Iya, manggil orang kekurangan dia. Iya. Karena nggak boleh itu kan. Gendut, Nah ya, nggak boleh. si botak. Dulu pulang pagi itu judi, sekarang pulang pagi ngaji. Ayo. Wah, alhamdulillah bener itu. Ya Allah. Wah, surga itu. Pulang pagi judi. Derajat ya. Iya betul. Nah, makanya kadang-kadang orang kalau nggak ketemu Quran, bawaannya cepat marah, cepat tersinggung. Sampai orang Tiada maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar asbak, itu benar itu. bener. Benar sekali. Nah begitu dia ketemu Quran, baru berubah semuanya. Sama tuh kayak waktu kita sama Ibu Rahma itu. Bulan Hasbi itu. Iya. Oh iya. Sebelumnya dulu Masya Allah tanya. Tapi setelah ketemu Quran, Pulang aja. dan itu susah loh dia ngajakin suaminya itu kan, susah sekali. Kalau saya maaf Pak Ustadz, kalau ini sekarang urusan maksudnya sama ya, punya hobi seperti itu. Ini sekarang nih yang saya jalani Pak Ustadz, ini mohon maaf Pak. Suami itu hobinya main catur, gimana Pak Ustadz? Main? Main catur. Oh main catur. Iya, Oh. sampai bukan cuma lupa waktu sih, kewajiban sih tetap ya sholat gitu, tapi kadang mengulur-ngulur gitu. Ya, iya. Kan asar diulur sampai jam 5. Kalau isya bisa sampai malam baru isya gitu. Terus main catur nggak ada bosannya. Pagi kalau nggak ngaji udah disamper ke rumah main catur gitu. Gimana tuh Pak Ustadz caranya? Ya jadi melalaikan kan. Iya, tapi kalau ngaji sih ayo pergi gitu. Cuman tuh, Jadi dengan hobinya. melalaikan. Jadi kita itu menjadi orang yang rugi itu. Jadi kenapa dia melakukan sesuatu yang tidak di jalan Allah gitu. Iya. Saya bilang mau bajir itu waktunya. Mestinya begitu dia ngaji berubah. Ini ahli mancing nih. Sekarang nggak mancing lagi nih. Iya. Saya udah enggak. Coba bayangin Kadang-kadang hiburan aja sih. mancing coba 5 jam. Iya. Coba. Kan belum pernah ketemu Pak sama
Oh, belum pernah ketemu ya? Ya bareng lah Mas. Oh, bukan kenalnya di tempat mancing. Itu yang kenal Oh. Selfie. Nah itu, jadi itu kan ngabisin waktu. Iya. Kenapa nggak kita gunain untuk yang bermanfaat gitu? Ya seperti kita gunain ini kayak podcast ini kan bermanfaat. Kenapa? Ini kan ketanam di YouTube. Kita masih hidup, kita udah meninggal. Jadi kalau cucu kita mau ngeliat, oh tuh nenek dulu begini loh, lo kakek dulu begini coba. Iya. Dan ini bisa dibuka oleh orang seluruh dunia. Nah yang kita sampaikan adalah ayat Allah. Luar biasa coba. Itu cara ngingetinnya gimana tuh Pak Haji? Ingatinnya, didoain dulu, minta dulu sama Allah. Doa. Minta sama Allah, baru ngomong. Pi, apa nggak ngabisin waktu nih Pi? Apalagi itu kan lambat kan, kita mikir lama. Iya, Satu buah aja udah berapa menit tuh, udah berapa menit. Bisa 2 jam, 3 jam Iya, tuh. betul. Akhirnya sholat belakangin. Iya betul. Katanya nggak enak mah itu udah disamper teman-temannya tuh pada datang Oh. ke rumah. Untungnya di rumah lo mainnya, bukan di rumah orang, di rumah kita gitu kan. Ini aja caranya itu. Ajak ngaji. Ustadz Kelani semua Ustadz Wawan ngaji di sana. Coba. Saya ikut. Iya. Didatangin Pak Tamba, datangin lagi Pak Wisnu ngaji kita. Iya Bu, cukup air putih aja. Iya. Alhamdulillah rombongan kita. Itu ya. Kita punya Yang penting makanannya banyak. ya. Enggak ada kan? Ya, Dulu, ngaji aja. mohon maaf ya. Ngaji pertama rombongan kita ada grup namanya Al-Qosos. Itu benar-benar air putih dan air teh tawar Ngaji di di rumah. kontrakan Ngaji di betul. rumah ya. Iya. Itu bahas rasanya. Quran juga. Iya, rombongan Iya, kita. Oh, boleh ya kadang-kadang sesekali. Iya, nggak apa-apa. Boleh kan? Itu tim pemburu ayat. Pokoknya pulang pagi terus. Pagi Pagi begadang, ngaji. begadang. Saya kalau habis Isya itu udah aku mending jadi aku kadang udah begitu pulang dari ngaji udah aku ada gular-gulir di kamar, makanya udah bilang diratukan itu tadi udah belum mau tidur mau apa di luar main catur gitu. Iya, ngajinya kita di luar di teras. Di teras. Aku mau Iya. kapan hubungin aja gitu. Teras, Aku lebih mandi santai gitu. karena ada yang pada Nyantai. Santai emang. Sambil ngobrol, Diskusi sambil ayat. santai. Emang. Tapi ayat Quran yang dibahas. Masya Allah. Halaman. Coba kita lihat surat 2. Akhirnya 165. Iya. Saya ya. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat ajab kepada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat ajabnya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi ada dua nih, ada orang nih. Jadi orang cinta banget nih dengan kehidupan dunia. Apa itu catur, apa itu mancing, apa itu apalah punya dunia ini. Hobi dunia Ya hobi-hobi dunia ini. Nyanyi. Ya. Nah, sementara kalau orang yang cinta kepada Allah, ya dia Allah dong yang diutamain. Boleh main catur, tapi kalau datang waktu, sholat lebih utama. Boleh dia mancing, kalau datang waktu, sholat utama. Nah, berarti dia tidak dilalaikan kan? Nah, Allah kasih tahu, kalau dia tahu azab Allah nanti di akhirat, waduh, dia akan menyesal itu. Itu 165 kan? 166 ya, Pak? Oh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus.
Sadaqallahu Nanti jangan lupa loh, yang dia ajak dulu mungkin ajak main catur, yang dia ajak mungkin dulu mancing. Kalau dia melalaikan Allah tadi, maka itu akan nuntut nih ke dia ini. Misalnya kayak ada orang menyenangi satu kesenangan dunia atau dunia, tapi sholatnya lalai. Boleh aja dia misalnya kesenangan dunia apa saja, tapi datang waktu, utamakan waktu itu. Allah itu utama. Terusin lagi mancingnya. Waktu utama, nanti main caturnya terusin. Tapi utama Allahnya itu. Nah, jadi Allah katakan, coba kita lihat ayat selanjutnya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah orang yang mengikuti. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Kalau seandainya nanti, dia Allah katakan nanti ini orang ini, nanti dia saling berantem nih. Kalau kami tahu dulu seperti ini, kami akan berteman sama dia. Tapi udah nyesel, gak bisa lagi begitu. Tapi masalahnya, kenapa orang lebih mencintai dunia daripada Allah itu? Apa sih masalahnya itu? Lihat ayat selanjutnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Nah, makanya harus perhatikan makanan itu. Biasanya orang kalau nggak perhatikan makanan, halal haram hantam, itu biasanya itu cepat sekali akan tergoda kepada kehidupan dunia yang melalaikan kita kepada Allah itu. Nah, kalau orang tidak melihara makanan, apa yang terjadi? Ya, lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Sadaqallah. Setan itu nggak ada yang ngajakin baik, ngajakin berbuat buruk, ngajakin keji, dan suka sok tahu terhadap Allah juga setan. Jadi makanya makanan itu sangat pengaruh itu. Makanan itu. Kayaknya di sini kenapa Ustadz Adli itu kalau dia masak itu untuk tunanetra itu anunya itu disembelih sendiri oleh dia. Ayamnya itu. Ayamnya sudah bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Karena supaya jangan mengasih ahli-ahli surga ini makanan yang tidak halal gitu misalnya. Jadi buatun kasih Quran nanti ya. Ya. Bu Rahma ya. Ya. Kan suaminya kan begitu juga. Oh iya, betul. Kasih Quran. Kasih Quran. Suaminya main catur juga. Bukan main catur ya. Apa? Beda gitu. Diajak ngaji. Kalau itu kan lebih keras lagi. Mau kan dikasih Quran. Jadinya bukan Bu Rahmanya, emang Quran yang mengingatkan gitu. Iya. Jadi misalnya Bu Rahma kemarin kan misalnya istrinya suaminya suka begini. Ada loh, tapi ini ayatnya. Jadi katakan panajam itu bukan kata panajam, tapi ini ada ayatnya nih. Yang berubah. Nah kalau nanti buat tutup, nah sekarang caturnya kita kurangin. Nah kita isi ngajinya nih Ustadz Wawan, Ustadz Kailani, ya diri Pak Tampah, Pak Wisnu, coba. Akhirnya mestinya dia tadi main catur sekian jam, diisi dengan ngaji. Ajak aja teman-teman main caturnya itu.
di rumah ya. Iya. Pas lagi ngumpul-ngumpul saya panggil, datengin. diam-diam saya panggil dia. Guru-guru ya, malu dah Di tuh, get, langsung. suaminya di get. Gitu Pak kan. ngaji Pak, aduh. Tapi kasih tahu. Maksudnya pas suami lagi main kan banyak kadang-kadang teman-teman di situ tuh ada 2 4 papan. orang. Yang main kan 4 orang, penontonnya banyak. Gitu. Padahal Ya nonton yang ada main catur, nggak enak kan nonton main catur kan. Ya sehobi mungkin. Seprofesi mereka Pak Ustaz. Iya. Udah, apalagi itu kesempatan sebenarnya itu untuk ngajakin mereka ngaji. Nah, mulai sekarang ini tiap malam nih, semalam kita ambil ngaji. Alhamdulillah suami kan udah mulai mengikut ya. Kan yang main di situ ada Pak RT, ada Pak RW ya, yang pada main tuh. Tempat nongkrongan emang rumah itu karena memang ada legaan gitu, jadi ada siapinnya papan catur itu. Dari bisnis mereka bubar kemana-kemana, balik ke situ lagi. Nah, jadi mulai dari seminggu sekali, nanti tambah seminggu 2 kali ngajinya. Pelan-pelan. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nanti nyariin loh. Kalau nggak ada temen ngaji, nyariin. Gelisah. Kalau nggak ngaji itu pusing. Udah biasa kayak. Mana nih teman-teman ini? Biasa bahas ayat apa? Kalau itu ya Allah rasanya. Iya. Ya, udah biasa. Sayang Udah maksudnya enak itu, ya. sayang sekali. Kalau kita insya Allah udah kena ya. Kalau nggak ngaji ya itu Kayaknya nggak enak, iya. nggak enak tidur, nggak enak makan gitu, bingung. Ya apalagi kalau kita Ada lihat yang surat 7179 juga. 7179. Terakhir Pak, sudah Ya. 5 menit. 179. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahu azim. Bayangin Allah katakan, isi neraka jahanam itu isinya jin banyak, manusia banyak. Tapi jin yang mana? Manusia yang mana? Satu, jin yang punya hati, tapi nggak digunakan untuk memahami ayat Allah. Jin, manusia yang punya mata, nggak pernah digunakan melihat ayat Allah. Jin dan manusia yang punya kuping nggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Udah isi neraka jahanam, padahal kita ini pasti mati nih. Ada lagi, dia menjadi lebih sesat dari binatang ternak. Dan dia menjadi orang yang lalai. Nauzubillah. Auzubillah, subhanallah. Nah makanya alihkan tadi itu kepada ngaji. Mungkin seminggu sekali, nanti udah akrab tanpa sama Pak Wisnu, nanti tambah 2 kali. 2 kali tambah 3 kali. Kalau udah tambah 3 kali nanti insya Allah itu akan lebih senang ngajinya daripada itu. Catur ya. Ada sih jadwal setiap malam Selasa ada di tempat badan. Kemarin kan Cuman kalau dia diajak sini nanti temannya nggak masuk. Oh iya. Sama Temannya. aja. Iya. Isinya temannya dari Kesana aja kebetulan. Iya kan supaya circle-nya berubah nantinya. Berubah. saya lagi ngajak Pak RT nih, ya Pak RT kita ngasih teh kalau pagi gitu kan. Ya insya Allah nanti. Oh biar kenal kajian kita seperti apa. Itu dulu. Ya makanya jangan, kalau di sini mungkin dia usungkan kan. Tapi kalau diajak di sana Batun dulu pasti artinya Dia mau. main caturnya malam. Siang Udah malam pagi. Siang malam. Oh, siang malam. Pokoknya pulang dari ngaji, dia udah kan setar di sini. Emang Mbak Yanti sama Mbak Atun dekat rumahnya? Jauh. Kagak, saya mau di kampung gunung, suka main. Oh di Kampung Gunung Mbak Yanti? Iya. Lo bukannya di belakang yang tempatnya nikahan dulu? Nikah yang mana? Yang nikahan yang mana? Nikahan dulu yang Minul. itu. Minul itu. Oh Minul ya Yang Minul. kemarin sini. Ya ya. Di Kampung Gunung Cirende. Kampung Gunung Cirende. Iya, saya Berarti dekat dong sama Mbak Yuli itu? Iya, Ya, iya, betul. dekat dia. Cuma beda RT. Ya. Baiklah, barangkali kita sudahi sampai di sini.
Alhamdulillah banyak tadi pelajaran buat kita semua dari teman-teman, ustazah yang telah, dan ayat-ayatnya insya Allah tadi sudah diberikan kepada kita semua nasihat-nasihat dari ayat-ayat Al-Quran oleh guru kita. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan ya. Maksud tadi masih ada kendala-kendala, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik ya. Baik itu rezeki, urusannya dan sebagainya. Baik, untuk menutup kajian kita atau podcast pada sore hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa dukung kita semua, dukung channel ini untuk berdakwah terus dengan Al-Qur'annya. Subscribe, Like dan share. Nah, komentar. Komentar juga. Harus ada komentar juga, biar besar nih. Ya, supaya tetap maju terus apa podcast ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh.